Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartini Dewi Apriliani, Program Studi Komunikasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam aktivitas Public Speaking and Presentation. Public Speaking and Presentation merupakan seni keterampilan, keahlian, ataupun teknik berbicara di depan audiens secara lisan, yang bertujuan untuk menghibur, memberikan edukasi, meyakinkan, mengendalikan suasana, menyampaikan ide, gagasan, laporan, dan lain sebagainya. Dalam melakukan aktivitas public speaking and presentation, terdapat beberapa aspek yang tentunya haruslah diperhatikan. Lalu, apa saja yang menjadi aspek penting tersebut? Mari kita bahas beberapa aspek penting dalam public speaking and presentation. Yang pertama adalah aspek komunikasi verbal. Pada aspek komunikasi verbal, penting bagi public speaker atau presenter dalam memilih diksi atau memilih kata-kata atau kalimat yang tepat dan pantas dalam menyampaikan sebuah informasi. Yang kedua adalah struktur kalimat. Penting juga menyusun struktur kalimat yang baik yang berisikan pendapat, hal menarik, dan juga tentunya penutup. Di yang ketiga yaitu rangkailah kalimat menjadi lebih ringkas dan jelas, dan hindari berbasa-basi terlalu lama. Tujuannya yaitu untuk menghindari kejenuhan pada audiens. Yang keempat yaitu lakukanlah pengulangan kata atau kalimat inti. Kelima, gunakanlah bahasa-bahasa yang mudah dimengerti agar informasi yang disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh audiens. Keenam, lakukanlah storytelling. Storytelling dapat dijadikan sebagai strategi dalam membangun emosi dengan audiens, membangun empati, dan tentunya menciptakan keterhubungan dengan audiens. Di ketujuh yaitu adakanlah kesesuaian antara bahasa verbal dan non-verbal. Yang kedelapan, lakukanlah komunikasi dua arah atau sifatnya interaktif. Dan yang kesembilan, upayakan untuk memiliki daya humor dan wawasan sehingga segala sesuatu yang terjadi dalam public speaking atau presentation dapat berjalan dengan baik dan lancar. Pada aspek berikutnya yaitu aspek komunikasi non-verbal. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam aspek komunikasi nonverbal yaitu yang pertama adalah kontak mata atau eye contact. Penting bagi kita untuk menjaga kontak mata dengan audiens dengan tatapan ramah dan bersahabat. Dan upayakan jangan hanya menatap satu audiens saja, namun usahakan untuk berganti-ganti antara satu audiens dengan audiens lain. Tentunya ini untuk menunjukkan hubungan atau keterikatan dengan audiens. Yang kedua adalah ekspresi wajah. Lakukan kesesuaian ekspresi wajah dengan kalimat-kalimat yang ingin disampaikan dengan tujuan agar audiens lebih masuk ke dalam pembahasan yang kita bawakan. Yang ketiga adalah posisi dan postur tubuh. Posisi dan postur tubuh seperti berdiri tegap, tidak membungkuk, tidak membelakangi audiens, dan gestur tangan juga dapat digunakan untuk penekanan dalam beberapa kalimat yang ingin disampaikan. Yang keempat adalah yang tidak kalah pentingnya yaitu penampilan fisik. Penampilan fisik dalam public speaking and presentation memiliki arti bagaimana cara kita berpakaian, bagaimana cara memilih warna, pemilihan make up hingga aksesoris yang digunakan, dan tentunya keseluruhannya disesuaikan dengan acara yang akan dibawakan. Yang kelima adalah kenali bahasa tubuh negatif. Hindari memberikan gestur-gestur negatif seperti menggaruk-garuk atau menyilangkan tangan di dada, dan lain sebagainya. Yang keenam adalah jangan terlalu sering untuk melihat catatan. Yang ketujuh, jangan lupa untuk selalu tersenyum. Jangan lupa untuk memberikan senyuman hangat kepada audiens. Pada aspek berikutnya yaitu aspek artikulasi dan intonasi suara. Saat menyampaikan informasi, speaker ataupun presenter haruslah menyampaikan setiap kata-kata dengan pengucapan yang jelas agar informasi yang disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh audiens. Yang kedua yaitu nada suara. Nada suara ditujukan agar audiens tidaklah merasa jenuh, yang tentunya disesuaikan dengan luasnya ruangan, jumlah audiens, hingga lokasi acara. Yang ketiga yaitu sesuaikan volume bicara atau variasikan kuat dan lemahnya suara. Yang keempat, atur kecepatan bicara, jangan terlalu cepat atau bahkan terlalu lambat. Yang kelima, memberikan pressuring atau jeda atau pemenggalan kata secara tepat untuk menjaga sebuah makna kalimat.
Yang keenam yaitu stressing atau penekanan pada makna atau kata. Hangatkan suara dan tinggikan suara pada bagian tertentu untuk menunjukkan kepada audiens bahwa pesan yang diberikan penekanan merupakan sebuah kata atau kalimat yang penting. Yang ketujuh adalah infleksi atau irama kalimat. Berikan irama pada setiap kalimat agar audiens dapat terhanyut ke dalam situasi yang diciptakan. Yang kedelapan adalah improvisasi. Improvisasi bertujuan untuk menghandle hal-hal yang mungkin akan terjadi di luar rencana, dan tentunya ini dapat dilakukan apabila kita memahami materi dengan baik. Yang kesembilan adalah aksentuasi atau gaya bicara. Ini hampir sama dengan stressing, namun aksentuasi lebih menekankan pada sebuah suku kata untuk memberikan makna pada sebuah kata. Aspek berikutnya yaitu aspek mengenal audiens. Hal-hal yang harus diperhatikan yaitu kenali audiens Anda dengan berbagai latar belakangnya seperti budaya, suku, pekerjaan, pendidikan, hobi, status sosial, dan lain sebagainya. Yang kedua, sesuaikanlah cara penyampaian Anda dengan latar belakang audiens tersebut. Yang ketiga, jagalah hubungan emosional pembicara dengan audiens selama acara berlangsung. Yang keempat, hilangkanlah kesenjangan dengan audiens dengan berinteraksi. Yang kelima, ciptakanlah suasana gembira, optimis, dan meyakinkan kepada audiens. Aspek berikutnya yang dibahas adalah aspek identifikasi situasional. Hal-hal apa saja yang termasuk dalam aspek identifikasi situasional? Yang pertama yaitu jangan lupa untuk memeriksa ruangan dan fasilitas. Yang kedua, lakukanlah survei kebutuhan. Yang ketiga, sesuaikanlah gaya dengan waktu dan format acara. Yang keempat, lakukan pemeriksaan peralatan yang akan digunakan. Mengapa semua hal ini penting diperhatikan? Karena waktu, format acara, peralatan, jumlah audiens tentunya akan mempengaruhi strategi cara kita menyampaikan informasi tersebut. Pada aspek yang terakhir yaitu aspek lainnya, kita dapat melakukan latihan pernafasan, latihan vokal, atau bahkan berlatih berbicara di depan kaca. Yang kedua yaitu gunakanlah slide efektif. Ketiga, persiapkanlah jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan umum. Dan yang keempat yaitu jangan lupa untuk selalu mengecek atau memperhatikan bagaimana teknis rekam video agar seluruh acara dapat berlangsung dengan baik dan lancar tanpa kendala. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.